Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam seger waras. Ketemu lagi dengan Mas Tio. Kali ini sobatku semua ingin memperkenalkan diriku, wajahku yang seperti ini. Kalau sudah kenal otomatis menjadi lebih sayang. Begitu juga pada saat ini saya memperkenalkan diri wilayah kecamatan Kradenan. Makanya ada kata tak kenal tak sayang. Sekarang ini saya mengenalkan wilayah kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Posisi kota Kecamatan Kradenan dikelilingi atau perbatasan sebelah timur, perbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kecamatan Kedung Tuban. Kita melangkah ke arah selatan, perbatasan dengan Kabupaten Ngawi dan Randu Blatung juga. Sebelah barat perbatasan dengan Kecamatan Randu Blatung. Untuk sebelah utara perbatasan Kecamatan Randu Blatung dan Kecamatan Kedung Tuban juga. Kali ini saya ingin memperkenalkan Kecamatan Kradenan lebih dalam. Pokoknya rasa penasaran kita, ikuti terus channel Mas Tio agar tidak ketinggalan berita dari Mas Tio. Yang jelas kabar cerita dari Mas Tio sangat banyak sekali. Dan wilayah Kecamatan Kradenan ini ada beberapa cerita yang luar biasa, cerita rakyat. Ada di Kuwung, di Gua Sentono, di Desa Nginggil dan Desa Medalem, yaitu Mbok Rondo. Nah, di Medalem itu Mbok Rondo Jambi. Nah, kita berada di perbatasan terusan Bojonegoro Blora jembatan ini. Kita awali dari sini, kita melangkah menuju kecamatan atau kantor kecamatan untuk mengenal lingkungan wilayah Kecamatan Kradenan. Oke, kita sudah sampai di depan Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kita sudah mengawali dari tadi, dari pembukaan. Sekarang saya mengenalkan kantor Kecamatan Kradenan, posisi di tengah-tengah kota. Untuk sebelah timurnya itu Masjid Baitur Naim. Sebelahnya Masjid Baitur Naim itu terdapat kantor KUA. Sebelah kantor KUA itu kantor dinas, dan sebelah timurnya kantor dinas itu kantor Polsek Kradenan. Dan kita tuju sebelah baratnya atau depannya ini kantor BKK Blora. Sebelahnya sana itu pasar, sebelah pasar Puskesmas Kecamatan Kradenan, dan sebelahnya lagi Koramil Kradenan. Mari kita kenal lebih dalam Kecamatan Kradenan. Luas wilayah Kecamatan Kradenan adalah 109,51 km persegi, dengan lahan di Kecamatan Kradenan terdiri atas lahan sawah seluas 2.267,89 hektar dan sisa lahan bukan sawah sebesar 8.682,91 hektar. Lahan bukan sawah terbagi atas 59,21% hutan negara.
9,32% Tegalan, 9,88% Pekarangan, 0,86% lainnya. Lahan sawah yang menggunakan irigasi teknis dan sederhana sebanyak 612 hektar, sedangkan sisanya seluas 1.827 hektar merupakan sawah tada hujan. Di wilayah Kecamatan Kradenan juga terdapat kawasan pengembangan gas bumi yang berlokasi di Desa Sumber. Secara umum produksi Pertamina EP Aset 4 Cepu mencapai 15.085 barel per hari dan 144,72 juta kaki kubik per hari. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Sedangkan desa dipimpin oleh kepala desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa. Dalam menjalankan pemerintahan desa, seorang kepala desa dibantu oleh sekretaris dan perangkat desa. Secara administrasi, Kecamatan Kradenan terbagi menjadi 10 desa dan merupakan kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit se-Kabupaten Blora. Untuk memudahkan koordinasi, setiap desa terbagi menjadi beberapa rukun warga atau RW dan rukun tetangga atau RT. Di samping itu, masyarakat Kradenan juga menggunakan dusun sebagai wilayah administrasi. Selain upaya memajukan mutu pendidikan formal, pemerintah daerah Kabupaten Blora juga terus berupaya mengembangkan pendidikan non-formal melalui pendidikan kesetaraan atau lebih dikenal kejar paket. Kejar paket ini terbagi dalam 3 kelompok, yaitu paket A, paket B, dan paket C. Orientasi paket A pada pemberantasan buta aksara dan berhitung. Paket B untuk penyetaraan ijazah setingkat SLTP. Sedangkan paket C merupakan penyetaraan ijazah setingkat SLTA. Sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk Kecamatan Kradenan, keberadaan sarana kesehatan yang mudah terjangkau dan biaya murah sangat didambakan oleh sebagian masyarakat. Posyandu di Kecamatan Kradenan memiliki jumlah 58 posyandu yang tersebar di seluruh desa se-Kecamatan Kradenan. Sektor pertanian merupakan penggerak utama perekonomian
sekaligus sumber utama mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Kradenan. Produktivitas ubi kayu menduduki peringkat teratas dibandingkan tanaman padi dan palawija lainnya. Sedangkan tanaman yang mempunyai produktivitas terendah adalah tanaman kacang tanah. Mayoritas penduduk Kecamatan Kradenan memelihara ternak sapi dengan tujuan untuk menambah penghasilan atau sebagai tabungan yang dapat digunakan pada saat ada keperluan yang membutuhkan biaya besar. Selain sapi potong, potensi ternak, kambing atau domba, dan ayam kampung atau pedaging juga cukup besar. Populasi kedua ternak tersebut selama 2 tahun terakhir mengalami peningkatan, walaupun bertambahnya tidak banyak. Keadaan lahan yang berbukit-bukit, banyak tegalan hutan rakyat dan sawah tak ada hujan dapat menghasilkan rumput dan pakan ternak lain yang melimpah saat musim hujan. Perdagangan domestik Kecamatan Kradenan terdapat pasar tradisional yang besar. Pasar tersebut berada di Desa Letas, Mendenrejo, dan Sumber. Keberhasilan upaya pembangunan ekonomi suatu daerah memerlukan dukungan infrastruktur jalan yang memadai. Infrastruktur jalan merupakan sarana vital untuk lancarnya alur ekonomi yang menghubungkan suatu daerah dengan daerah yang lain. Semakin baik mutu jalan akan semakin cepat, mudah, dan murah biaya angkutan barang atau jasa dari dan ke suatu daerah. Siklus kegiatan ekonomi dapat berlangsung dengan cepat, sehingga perekonomian dapat berkembang pesat. Salah satu kendala yang dihadapi Kecamatan Kradenan adalah terbatasnya akses jalan yang menghubungkan desa-desa di wilayah Kecamatan Kradenan. Perekonomian Kecamatan Kradenan masih bercocok tradisional. Dominasi sektor pertanian menjadi ciri khas Kecamatan Kradenan. Sektor pertanian sangat rentan terhadap kondisi iklim, cuaca, dan hama penyakit, serta perlu waktu cukup lama untuk meningkatkan produksi. Nilai tambah sektor pertanian relatif lebih kecil dan cenderung berfluktuasi dibanding sektor-sektor lain, sehingga akselerasi pembangunan tidak maksimal. Potensi Kecamatan Kradenan belum terkelola dengan maksimal dan optimal. Perlu pembangunan sektor-sektor yang terkait dengan sektor pertanian seperti pengembangan agroindustri, perdagangan, dan jasa-jasa.
Tambahan dari kabar dan cerita Mas Tio bahwa di wilayah Kradenan juga memiliki tempat cerita rakyat ya, diantaranya kita masuk di wilayah Mendenrejo. Perjalanan kita sudah sampai ke Sendang Kuwung, Desa Mendenrejo. Dan menurut pendapat atau menurut cerita dari warga sekitar, airnya tidak pernah habis. Di sini juga ada cerita apa Mas, Pertapan Arca. Pertapan Arca. Nah, letaknya sebelah sana, arahnya sebelah sana. Pertapan Arca. Terus sebelahnya lagi itu juga ada Makom Penggede Kuwung. Untuk cerita-cerita kita pending dulu, kita gali-gali kalau mau mendengarkan kisah-kisah cerita rakyatnya. Yang penting kita sudah mengenal dan mengetahui lokasinya. Sejuk, enak, damai, nyaman sekali. Sekarang kita memasuki atau menuju lokasi sendangnya kata warga sekitar. Walaupun kondisi tidak hujan atau kemarau panjang, sendangnya tetap berisi air. Penasaran? Yuk kita menuju lokasi sendang tersebut. Nah, kita sudah memasuki. Oh, ternyata memang benar, airnya jernih. Diambil dengan timba, namanya timba. Oh, ada corong, bahasa Jawa ini corong, untuk mengisi air di dalam jerigen. Kita keluar melihat situasi pohon besar ini, rindang, dingin, angin yang sepoi-sepoi membuat diri kita mudah kantuk. Seumpama ini ada tikar, kita gunakan untuk tidur ya, langsung tidur nyenyak, indah sekali. Sahabat Mas Tio yang sangat budiman sekali, sekarang ini saya sudah memasuki Makom Penggede Kuwung atau Syekh Suudi. Beliau ini paring asma sinten Bapak? Kirun. Kirun, Bapak Kirun. Nah, daleme Bapangan asline jenenge Tamiran. Tamiran, Bapak Tamiran. Nuwun sewu Bapak Tamiran, niki wau sampun saking Sendang terus mriki lah kepengin ngerti ceritane sithik mawon, mboten usah akeh-akeh, mboten napa-napa. Cerita-cerita di Sendang Kuwung niku pripun? Nah, ceritane Sendang Kuwung ki kanggo kobokane Dewi Sumila. Nggih, ceritane lek sing senengane tayub kuwi anune kuwi Mbah Mangundiputra sing ngene teng mriku. Terus sampai sekarang niku cara perkembangannya pripun niku? Ya, perkembangannya nggih tesih uri-uri niku upami sedekah bumi nggih, nadine nggih tayub pledekan. Oh, teng mriku nggih. Nggih, lha nek dhewe ngenane niki ndek Jumat Pahing niku nggih teng mriku nggih ngantos dinten sedalu. Ngantos jam 1:00. Oh, Ledekane. nggih, cara nganu sangat bagus sekali untuk uri-uri budaya wong Jawa nggih. 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 Untuk pertapane niku sebelah pundi kalih? Nah, pertapane niku kan niki teng Recana niku namine kan pertapane kan mriku. Pertapan Reca nggih. 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 Cara sejarah pertapan Reca niki
Ngertos. Nggih, mboten kertos wong Mboten kula nek kertos, teng mriki nggih namung ngrawat ngono riyin ngoten sakniki kan pun di anu teng Bapangan mriku kalih pamong-pamong kon resik-resik kuburan makom-makom. Oh, makom teng Bapangan mriku nggih. Nggih, teng umum. Lah terus sakniki tenggone makom mriki. Nggih, ngawat-ngawati upami enten wong kosong niki nembe kosong niki. Tidak ada juru kuncine nggih sing jelas niki. Nggih, sing kula teng mriki nggih namine Ladi, terus sakniki tiyane nggih nembe medal. Pak Ladi sing nunggu nembe medal. Nggih. Dadine mboten saged detail nggih Nggih. mangkletke. Wah, nggih. Nggih, seperti itu wong ini cuma jalan-jalan memperkenalkan wilayah Kecamatan Keradenan. Jadi ceritanya tidak begitu detail. Nuwun sewu, terima kasih. Perjalanan dilanjutkan kembali. Salam sehat dari Mas Tio. Terima kasih. Sekarang kita menuju Desa Nginggil. Ya, terkenal dengan Mbah Suro Nginggil. Konon kabar cerita Mbah Suro Nginggil itu seorang lurah. Tetapi untuk cerita detailnya belum bisa memberi penjelasan. Yang penting kita jalan-jalan mengenal wilayah Kecamatan Keradenan. Di lokasi nanti juga tidak berani mengambil video karena belum izin, siapa juru kuncinya juga belum ketemu. Kita lanjutkan ke lokasi petilasan Mbah Suro Nginggil. Ini hanya berbentuk foto saja, tidak berani mengambil videonya. Kita kembali lagi ke Desa Menden Rejo, tepatnya di Dukuh Ngelaren, lokasi Gua Sentono. Di sini ada cerita tentang pertarungan antara Blacak Ngilo dan Sonan Bonang. Tetapi sebelumnya saya minta maaf kalau cerita yang saya sampaikan mungkin kurang akurat karena sebatas kabar yang saya terima. Maklum, hari ini hanya mengenalkan wilayah Kecamatan Keradenan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, agar lebih mengenal lebih dalam lagi. Oke, kabar cerita ini diawali dari padepokan kecil yang bernama Sentono di bawah asuhan Blacak Ngilo. Konon kabarnya beliau adalah prajurit Majapahit yang melarikan diri pada saat perang merebutkan kekuasaan. Akhirnya Blacak Ngilo mendirikan padepokan sehingga banyak orang yang penasaran dan berguru karena Blacak Ngilo orangnya sangat bijaksana. Singkat cerita, Blacak Ngilo sifatnya berubah drastis menjadi semaunya sendiri terhadap para murid. Karena perbuatan tersebut sampai terdengar oleh Sonan Bonang, dan Sonan Bonang sendiri pun dapat tantangan dari Blacak Ngilo. Akhirnya terjadi pertarungan, mana yang menang dan kalah. Lain waktu kita telusuri lagi ceritanya. Selanjutnya kita ke arah Desa Medalem. Konon kabar cerita di sini juga ada Mbok Rondo Jambi yang lokasinya pinggir Bengawan Solo. Untuk ceritanya belum bisa disampaikan. Sampai di sini dulu, sahabat Mas Tio. Salam sehat, seger waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.